Hai smart people, di video kali ini aku akan membahas tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kira-kira apa saja sih yang harus kita ketahui mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Dan apa pula yang harus kita lakukan untuk memahami surat lamaran pekerjaan? Jangan berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Definisi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas atau PT yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Adapun karakteristik dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Saat melamar kerja, seseorang diharuskan menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar, agar peluang diterima di perusahaan impian semakin besar. Dalam surat lamaran pekerjaan, seseorang harus memperkenalkan dan mempromosikan diri secara benar, tanpa perlu mengada-ada. Aspek tersebut yang menjadi satu di antara bahan penilaian pimpinan perusahaan, apakah seseorang tersebut layak diterima ataupun tidak. Jenis surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae, yang biasa disebut dengan CV. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut dengan model terpisah. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Dalam satu paket surat lamaran pekerjaan terdapat 3 bagian. Yang pertama, surat lamaran itu sendiri. Adapun sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah menulis tempat dan tanggal surat pembuatan surat. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Contohnya, Yogyakarta, 11 Desember 2020. Selanjutnya, bagian kedua, yaitu lampiran dan hal. Memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya, lamaran dilengkapi identitas dan kualitas pelamar sebanyak 4 lembar. Maka contohnya sebagai berikut. Lampiran 4 lembar. Hal pemberitahuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu alamat surat yang akan dituju. Tuliskan alamat kemana surat yang akan dituju. Berikut beberapa hal yang harus dicermati saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran kerja termasuk surat dinas. Artinya, kita tidak menyurati seseorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kepada. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Yang ketiga, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu, jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contoh, YTH titik pimpinan PT titik suka-suka Jalan Mangkubumi nomor 12 Yogyakarta. Yang keempat,
Salam hormat dan pembukaan merupakan salah satu ucapan hormat yang biasa dimulai ungkapan dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Di bagian pendahuluan, pelamar juga memaparkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan berisi keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Yang kedua, menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan sebagainya. Contoh, dengan hormat, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs XXX, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada Bapak Ibu pimpinan untuk menempati bagian account eksekutif di PT Suka-Suka Maju. Selanjutnya isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, identitas diri. Dalam identitas diri berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lain sesuai keperluan. Contoh, nama Budiawan Sugiharto, tempat tanggal lahir Bandung 25 Januari 1999, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Biologi, alamat Jalan Diponegoro nomor 354 Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran kerjamu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contoh, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu salam penutup. Salam penutup, tanda tangan dan nama lengkap kamu terletak di bawah pojok kanan surat lamaran kamu. Contoh, hormat saya, kemudian ada tanda tangan, di bawahnya nama terang. Masih pada bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, yang kedua yaitu CV atau curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. CV adalah pengertian kurikulum vitae atau CV merupakan dokumen penting yang berisikan tentang riwayat diri atau riwayat hidup seperti data diri, pengalaman profesional atau kerja, prestasi akademik atau non-akademik, hobi, keterampilan, dan lain sebagainya. Dokumen penting yang satu ini seringkali disamakan dengan resume atau cover letter. Padahal, ketiga dokumen ini berbeda isi, tujuan, dan fungsi dibuatnya. Kurikulum vitae ini digunakan untuk menuliskan tentang kronologis selama hidup, pencapaian dalam hidup, kualitas hidup yang dideskripsikan menjadi lebih dari 2 halaman. Sedangkan resume merupakan dokumen yang berisi tentang pengalaman kerja dan prestasi sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Cover letter ini merupakan alasan dan motivasi melamar pekerjaan tersebut. Kedua dokumen penting ini ditulis kurang lebih 1 halaman. Keberadaan kurikulum vitae sangat krusial di mana kesan pertama perusahaan mengenai kandidat pelamar akan terlihat dari data-data di dalam kurikulum vitae. Berikut ini fungsi kurikulum vitae diantaranya yaitu yang pertama, memperkenalkan diri kepada perusahaan. Yang kedua, mengklasifikasikan pelamar berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalamannya. Yang ketiga, mengetahui kemampuan dan keterampilan pelamar. Yang keempat,
mengetahui nilai gaji yang pantas dibagi kepada seorang pelamar. Kurikulum vitae memiliki jenis-jenis yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, CV berdasarkan ketentuan. CV berdasarkan ketentuan akan ditentukan oleh perusahaan, lembaga, instansi, atau badan yang akan merekrut karyawan. CV berdasarkan ketentuan digunakan dalam setiap lamaran pekerjaan, baik pegawai negeri sipil atau PNS, militer, badan usaha milik negara atau BUMN, atau perusahaan-perusahaan yang sedang membakukan CV sendiri yang berbentuk form atau belangko. CV berdasarkan ketentuan umumnya diisi oleh pelamar yang akan diberikan oleh pihak perusahaan, baik melalui pos, email, maupun saat Anda berada di perusahaan. CV berdasarkan bentuk biasanya akan diarsipkan untuk pelamar kerja, baik yang diterima maupun yang ditolak. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu CV berdasarkan tujuan. Kurikulum vitae berdasarkan tujuan dibuat khusus untuk perusahaan yang dituju atau bidang pekerjaan yang difokuskan. Oleh sebab itu, segala hal yang tidak berhubungan dengan tujuan tidak perlu dituliskan dalam CV ini. Selain itu, dalam menulis kurikulum vitae berdasarkan tujuan harus memiliki tujuan yang jelas dan informasi yang cukup mengenai tujuan tersebut. Jenis yang ketiga yaitu kurikulum vitae berdasarkan urutan kronologis. Jenis CV ini mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan kronologis, baik digunakan bila pelamar mempunyai tipe pekerjaan yang sama sepanjang karirnya, sehingga CV model ini akan memperlihatkan perkembangan karir pelamar tersebut. CV ini lebih disenangi oleh sejumlah perusahaan karena format susunannya yang dimulai dengan pengalaman kerja yang paling baru. Yang keempat yaitu kurikulum vitae berdasarkan keterampilan. Jenis CV ini lebih terfokus pada keterampilan dibandingkan pengalaman kerja. Fungsinya adalah untuk meyakinkan pemberi kerja bahwa pelamar mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. CV ini cocok untuk para fresh graduate dan orang yang ingin berganti pekerjaan ke bidang yang berbeda dengan bidang kerjanya dulu. Pilihlah kurikulum vitae yang sesuai pada diri masing-masing pelamar karena pada dasarnya ada berbagai macam konsep dan jenis CV yang masing-masing menonjolkan apa yang patut ditonjolkan untuk mendapatkan sebuah posisi tertentu. Baiklah smart people, selanjutnya saya akan membahas isi dari kurikulum vitae. Berikut ini adalah beberapa isi dari kurikulum vitae atau CV, yaitu yang pertama, identitas diri terdiri dari nama lengkap dengan titel Anda, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, alamat email atau situs jika diperlukan, hobi, tinggi atau berat badan jika diperlukan. Yang kedua, riwayat pendidikan, nama sekolah, tahun lulus, jurusan, nilai, kota lokasi, pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga, pengalaman kerja, isinya nama perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha, posisi pekerjaan, tugas pekerjaan, prestasi pekerjaan, dan lama Anda bekerja. Yang keempat, pengalaman organisasi jika ada. Yang kelima, prestasi atau penghargaan. Yang keenam, karya, apa saja karya yang telah Anda hasilkan selama
kalian bekerja atau mungkin selama kalian menempuh pendidikan. Yang ketujuh, referensi kerja bila ada. Yang kedelapan, konsistensi karir. Bila posisi awal Anda bekerja adalah di bidang keuangan, sehingga Anda berpindah perusahaan, tetap memilih profesi di bidang keuangan. Adapun cara membuat CV, yang pertama yaitu rapi dan mudah dibaca. Kerapian dapat menggambarkan seseorang yang tertib, teratur, sistematis, juga kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Jadi, pastikan untuk menggunakan huruf dengan ukuran normal, spasi jangan terlalu rapat, margin tidak konsisten, atau ejaan yang banyak kesalahan. Gunakan format standar, ubahlah format tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memberikan informasi lengkap. CV yang efektif selalu memberikan informasi lengkap dan relevan kepada orang yang membacanya. Setidaknya mencakup semua yang telah dijabarkan di poin sebelumnya. Gunakan gaya bahasa formal dan kalimat yang sederhana serta konsisten dalam seluruh dokumen Anda. Jangan lupa untuk tulislah CV dengan jujur dan akurat. Yang ketiga, disajikan secara ringkas. CV yang efektif memang harus menyajikan informasi secara lengkap. Tapi, bukan berarti CV pelamar harus panjang sekali sampai 10 halaman. Cobalah untuk memaparkan informasi penting, detail dan relevan terhadap pekerjaan yang dituju hanya dalam 1-2 halaman. Yang keempat, konsistensi karir. Sudah menjadi rahasia umum kalau satu hal ini adalah salah satu kunci penting yang menentukan untuk dihubungi oleh pihak perusahaan menuju tahapan rekrutmen berikutnya. Pihak perusahaan lebih memilih spesialis dalam bidang tertentu untuk mengisi posisi yang lowong. Yang kelima, karir progresif. Ketika pelamar sudah menjadi spesialis di suatu bidang, keputusan untuk menuju tahap rekrutmen berikutnya biasanya akan lebih mudah diambil oleh pihak perusahaan kalau apabila pelamar menjalani karir yang progresif. Sebab disinilah indikator yang paling nyata apakah pelamar mampu memberikan performa kerja terbaik dalam spesialisasi yang dipilih, yang berarti pula mendapatkan ganjaran berupa promosi jabatan kalau memang berprestasi. Yang keenam yaitu achievement. Jangan pernah ragu untuk mencantumkan pencapaian prestasi yang diukir dalam tiap jabatan atau posisi yang ditempati sebelumnya. Inilah kesempatan terbaik untuk menjual bukti kemampuan dan kompetensi yang sesungguhnya kepada pihak perusahaan yang merekrut. Yang ketujuh, custom made. Yang dimaksud custom made di sini adalah mengubah dan menyesuaikan CV agar sedapat mungkin menunjukkan kepada pihak perusahaan yang merekrut bahwa kemampuan dan kompetensi yang Anda miliki memang menyamai atau mendekati persyaratan kerja yang dicari oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu lampiran. Hal-hal yang ditampilkan dalam lampiran, contohnya, untuk melengkapi berkas yang diminta, berikut ini saya lampirkan berkas tambahan sebagai persyaratan yang terdiri dari 1. Pas foto ukuran 3x4 sepanjang 3 lembar. 2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Yang ketiga, fotokopi SKCK. Yang keempat, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kelima, fotokopi surat pengalaman kerja. Yang keenam, surat keterangan sehat dari dokter. Yang ketujuh, fotokopi sertifikat CLPT level MI.
Oke smart people, itu tadi isi informasi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini. Bye-bye.